Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke kawasan Timur Tengah di tengah meningkatnya demonstrasi besar-besaran di Iran serta memanasnya ketegangan regional. Langkah ini memicu spekulasi luas mengenai kemungkinan aksi militer Washington terhadap Teheran dalam waktu dekat. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka serangan tersebut sejatinya bukan kali pertama Amerika Serikat berupaya menggunakan kekuatan militer langsung di Iran. 4 dekade silam, Amerika Serikat pernah melancarkan sebuah operasi militer rahasia untuk menyelamatkan sandera di Iran. Namun alih-alih sukses, misi tersebut justru berakhir dengan kegagalan total dan tercatat sebagai salah satu episode paling memalukan dalam sejarah militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Awal krisis sandera Iran. Kisah kegagalan itu berawal pada 4 November 1979, ketika sekelompok mahasiswa revolusioner Iran menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran. Dalam aksi tersebut, sebanyak 53 diplomat dan warga negara Amerika ditangkap dan disandera. Krisis sandera ini berlangsung berbulan-bulan dan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Amerika Serikat saat itu, Jimmy Carter. Berbagai upaya diplomasi dilakukan, namun seluruhnya menemui jalan buntu. Di tengah tekanan politik yang semakin kuat, Carter akhirnya menyetujui opsi militer. Pada 16 April 1980, ia memberi lampu hijau terhadap operasi penyelamatan sandera dengan nama sandi Operasi Eagle Claw. Operasi rahasia yang ambisius. Mengutip situs Britannica, Operasi Eagle Claw melibatkan 4 matra militer Amerika Serikat dengan sekitar 130 personel elit. Misi ini didukung 8 helikopter RH-53D Sea Stallion, 6 pesawat C-130 Hercules, 1 kapal induk, serta pesawat evakuasi strategis C-141 Starlifter. Rencananya, 6 pesawat C-130 akan membawa pasukan Delta Force dari Oman menuju titik pendaratan rahasia di gurun Iran yang diberi sandi Desert One. Di sana, mereka akan bertemu 8 helikopter yang berangkat dari kapal induk USS Nimitz di Laut Arab untuk mengisi bahan bakar. Pada malam berikutnya, pasukan Delta Force dijadwalkan menyusup ke Teheran, menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat, dan membebaskan para sandera. Sementara itu, pasukan Ranger Angkatan Darat akan merebut sebuah bandara di sekitar Teheran sebagai titik evakuasi. Seluruh sandera dan pasukan kemudian diterbangkan keluar Iran. Badai pasir dan tragedi. Namun, rencana ambisius itu runtuh saat pelaksanaan pada 24 April 1980. Dalam laporan berjudul Crisis in Iran, Operation Eagle Claw, disebutkan bahwa sejumlah helikopter dihantam badai pasir dan mengalami gangguan teknis serius. 2 helikopter rusak sebelum mencapai Desert One, sementara 6 lainnya mengalami keterlambatan. Setibanya di lokasi, 1 helikopter lagi dinyatakan tidak layak terbang. Jumlah armada yang tersisa pun berada di bawah batas minimal, sehingga misi resmi dibatalkan. Tragedi tidak berhenti di situ. Saat hendak meninggalkan Desert One, sebuah helikopter bertabrakan dengan pesawat C-130 yang tengah mengisi bahan bakar. Tabrakan itu memicu ledakan besar yang menewaskan 8 personel militer Amerika Serikat dan menghancurkan 2 pesawat. Pasukan yang tersisa dievakuasi secara darurat, meninggalkan helikopter, perlengkapan militer, dan dokumen rahasia di gurun Iran. Dampak politik dan pelajaran militer. Mengutip The Atlantic, kegagalan operasi Eagle Claw langsung mengguncang Washington. Presiden Jimmy Carter muncul di hadapan publik dan mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut. Sebaliknya, di Iran, kegagalan itu justru disambut dengan perayaan. Bangkai pesawat dan helikopter Amerika Serikat dipamerkan sebagai simbol kemenangan dan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Insiden ini tidak hanya mempermalukan Amerika Serikat di mata dunia, tetapi juga melemahkan posisi politik Carter di dalam negeri. Banyak analis menyebut kegagalan Eagle Claw sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekalahan Carter dalam pemilu presiden Amerika Serikat tahun 1980. Militer Amerika Serikat kemudian mengakui kegagalan tersebut disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar matra. Dari peristiwa inilah, Amerika Serikat mulai melakukan konsolidasi besar-besaran dalam struktur Komando Operasi Khusus, sebuah reformasi yang kemudian menjadi fondasi keberhasilan berbagai operasi rahasia di tahun-tahun berikutnya.